Saudara-saudari terkasih, kita semua adalah anggota gereja, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan untuk menjadi anggota gereja ini, syaratnya satu, yaitu percaya kepada Kristus. Dan percaya itu bukan hanya melalui pikiran, tapi juga dengan hati dan dilaksanakan. Karena memang menjadi anggota gereja itu tidak gampang. Harus benar-benar ikut apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan melaksanakannya. Mengapa tidak gampang? Karena menjadi anggota gereja itu berarti harus bersatu, menjadi satu tubuh. Dan karena satu tubuh, tidak bisa tangan mengatakan, saya bukan anggota, saya tidak sama dengan kepala, saya berdiri sendiri. Tidak bisa. Justru menjadi anggota gereja itu berarti hidupnya saling tergantung. Tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa terpisah. Tidak bisa mengatakan, saya ini mata, tidak membutuhkan tangan, saya bisa sendiri. Tidak bisa. Dan ini yang sulit, karena berarti tidak boleh berpegang pada identitas dirinya. Identitas dirinya justru semakin kuat dalam relasinya dengan yang lain. Tangan itu, identitas sebagai tangan menjadi berarti kalau dia menjadi satu dengan tubuh. Kalau dia terpisah, dipotong, tidak ada gunanya. Tidak berguna. Tapi itu yang sulit. Karena tidak boleh menonjolkan diri atau memegang keakuan. Harus menyadari bahwa saya bertanggung jawab terhadap hidup orang lain, dan saya ini satu kesatuan dengan yang lain. Tidak sendiri, hidup saya tidak sendiri. Keputusan-keputusan saya, apa yang saya ambil, itu mempengaruhi anggota yang lain. Dan saya tidak sungguh-sungguh bisa semaunya sendiri bertindak. Karena saya menjadi bagian hidup dari yang lain. Itulah gereja, itulah murid Kristus. Maka syarat menjadi murid Kristus adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Kalau tidak bisa jadi anggota gereja. Menyangkal diri dulu yang pertama. Bahwa saya itu tidak ada. Saya ada sejauh saya menjadi bagian dari gereja. Saya ada sejauh saya menjadi murid Kristus. Tapi diri saya sudah tidak ada. Saya sudah mati. Karena kalau saya masih ada, sayanya masih ada, egonya masih ada, tidak bisa memikul salib. Karena salib itu tanda kehinaan. Memikul salib berarti mampu dan mau menanggung kehinaan dan derita. Kalau egonya tinggi, tidak bisa. Tidak bisa. Maka pertama harus menyangkal diri dulu. Saya sudah tidak ada. Diri saya sudah mati. Saya menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru itu artinya saya sudah tidak ada lagi, ego saya sudah tidak ada, yang ada adalah saya dalam kesatuannya dengan Yesus. Maka kemudian sudah menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikuti Yesus. Baru bisa menjadi anggota gereja. Kalau menjadi anggota gereja, tidak menyangkal diri, wah isinya cuma gontok-gontokan. Merasa mau menang sendiri, paling hebat sendiri. Dan mereka bukan murid Kristus. Meskipun sudah dibaptis, statusnya, dan bukan anggota gereja. Karena anggota gereja itu saling tergantung. Sayanya sudah tidak ada lagi. Tapi bukankah berarti lalu identitas saya hilang? Tidak. Yesus justru mengatakan, barang siapa menyelamatkan nyawa, kehilangan nyawa. Barang siapa kehilangan nyawa karena aku, justru memperolehnya. Tapi apa enaknya hidup dengan menyangkal diri dan memikul salib, menanggung kehinaan. Justru mengikuti Yesus, barang siapa direndahkan, dia akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, justru akan direndahkan. Itulah jalan pengikut Kristus. Kalau begitu kita tidak bebas lagi. Benar. Kebebasan kita adalah bebas untuk, yaitu bebas untuk menjadi bagian hidup Yesus. Karena dengan menjadi bagian hidup Yesus,
kita akan juga memperoleh kebangkitan dan kehidupan kekal. Karena kita bersatu dengan Yesus. Tetapi kalau kita terpisah, kita sungguh-sungguh binasa. Tidak ada pilihan. Maka menjadi anggota gereja, menjadi pengikut Kristus harus latihan. Latihan apa? Latihan menyangkal diri. Latihan memikul salib, menanggung penghinaan. Menjadi yang terkecil, menjadi pelayan. Kalau kita tidak mau, ya kita hanya statusnya saja anggota gereja, tapi bukan anggota gereja. Statusnya saja kita itu murid Kristus, tapi bukan murid Kristus. Karena menjadi murid Kristus itu berarti juga harus mengubah hidup kita. Bahkan harus mati dari manusia lama menjadi manusia baru. Mengubah mindset. Mulai mengurangi ego. Tetapi mulai kemudian menambahkan pemberian diri. Bahwa saya tidak bisa hidup sendiri. Saya ini bagian dari yang lain. Saya hanya berarti ketika saya bersatu dengan yang lain. Maka Tuhan Yesus selalu mengatakan dan mendoakan kepada Bapaknya, ya Bapa, supaya mereka semua bersatu, murid-muridnya, kita semua. Supaya dunia tahu bahwa mereka adalah muridku. Kita harus bersatu, karena arti nilai hidup kita, itu sejauh mana kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Kalau masing-masing menonjolkan dirinya sendiri, saya adalah tangan, saya tidak perlu kaki. Nggak bisa, kita satu tubuh. Kalau kita terpisah, tidak ada gunanya. Maka sepanjang kita hidup, sepanjang menjadi anggota gereja, usaha kita jelas, yaitu sedikit demi sedikit makin satu. Dan jalan satu-satunya supaya bisa makin satu adalah makin mengurangi ego, menyangkal diri, latihan. Saya ini tidak penting. Pentingnya saya sejauh menjadi bagian dari yang lain. Kalau terpisah tidak penting sama sekali. Mata, kalau terpisah, tidak bisa lihat. Kaki, kalau terpisah, tidak ada gunanya. Maka kita harus belajar untuk hidup sebagai bagian hidup orang lain. Tidak hidup untuk diri sendiri. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Maka perjuangan menjadi anggota gereja itu seumur hidup. Karena terus-menerus mengurangi ego kita. Makin kecil ego kita, makin bisa kita memikul kehinaan, memikul salib. Dan makin utuh kita menjadi anggota gereja. Tapi makin besar ego kita makin jauh dari murid Kristus. Kita makin terpisah dari anggota gereja. Statusnya saja kita anggota gereja, tapi bukan. Statusnya saja pengikut Kristus, tapi kita jalan sendiri tidak ikut Kristus. Karena menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Menjadi murid Kristus itu harus menjadi anggota gereja, anggota tubuhnya. Supaya kalau kepalanya Sang Kristus sudah sampai kepada kebahagiaan kekal di surga, tubuhnya juga ikut. Karena kepala dan tubuh itu satu. Tapi kalau kita terpisah dari tubuh Kristus, tidak ada gunanya. Maka, mari kita belajar sedikit demi sedikit, menyangkal diri, memikul salib, memikul penderitaan, memikul derita, memikul kehinaan. Kenapa susah sekali? Bukan susah. Itu yang membahagiakan. Itu yang menyelamatkan dan menggembirakan. Ternyata kalau kita bisa menyangkal diri sampai mati, menyangkal diri sampai saya tidak ada lagi, kita tuh tidak bisa direndahkan. Sudah tidak ada. Kita tidak bisa mati, sudah mati. Kita tidak bisa tidak selamat karena sudah tidak ada lagi. Kita sudah jadi satu menjadi tubuh Kristus. Sudah bersatu dengan Sang keselamatan. Sudah menjadi satu dengan Sang kehidupan kekal. Nah, itu satu-satunya jalan. Maka perjuangan menjadi murid Kristus adalah perjuangan seumur hidup. Banyak murid Kristus, banyak anggota gereja. Tetapi justru akunya yang paling tinggi. Ya tidak cocok. Karena menjadi murid Kristus itu jalan satu-satunya adalah menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Supaya bisa menjadi satu anggota tubuh Kristus. Tidak mudah, tetapi membahagiakan. Tidak mudah, tetapi menyelamatkan.
tidak mudah tapi bisa karena rahmat Tuhan. Maka mari kita mohon dan berlatih. Berlatih menyangkal diri. Berlatih hidup tergantung kepada orang lain. Bukan mandiri terus-menerus seolah-olah saya independen, tidak. Saya bernilai karena saya menjadi bagian hidup orang lain. Makin sendiri, makin terpisah, makin kesepian, makin jauh dari Tuhan, makin tidak selamat. Pilihan ada pada kita. Mari kita belajar menjadi murid Kristus. Belajar menjadi satu. Dan kalau sulit kita mohon rahmat Tuhan, karena Tuhan itu baik dan Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus supaya bisa menuntun kita menuju kepada kebenaran yang menyelamatkan. Tuhan memberkati.